Halo semuanya, selamat datang di video pembelajaran ini. Kami dari kelas 24C, jurusan Akuntansi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Sujati Bandung. Jembatan menuju materi. Ini dia momen transisi yang super krusial. Di titik ini, naskah harus pelan-pelan lepas dari sesi perkenalan dan bersiap nyebur ke inti pembahasan. Poin kuncinya ada di frasa, menyajikan materi mengenai, yang nantinya tentu bakal diisi sama topik spesifiknya. Walaupun kelihatannya cuma pelengkap kalimat, bagian ini tuh pivot utamanya. Pancingan di awal tadi secara resmi diserahin ke materi utama. Bener-bener cara ngerangkai ekspektasi penonton yang halus banget. Terus, gimana dong cara mereka nutup intronya? Ternyata simple banget, cuma lewat frasa, selamat menyimak. Wah, dua kata sederhana ini tuh bertenaga banget loh. Frasa ini nutup sesi perkenalan dengan super elegan, sekaligus ngasih sinyal atau aba-aba yang jelas ke audiens. Oke, sesi santainya udah beres, sekarang waktunya pasang telinga dan sungguh-sungguh fokus belajar. Halo semuanya, pernah nggak sih kalian pusing ngeliat tumpukan data kategori dan bingung sebenarnya ada makna apa di baliknya? Nah, di pembahasan kali ini kita bakal bongkar tuntas sebuah metode statistik yang menurut saya keren banget, uji Ci-Kuadrat. Ini bakal jadi alat andalan baru kalian buat mecahin berbagai misteri data. Yuk langsung kita mulai. Coba deh kita bayangin, pernah nggak kalian main board game, lempar dadu, tapi kok yang keluar angkanya kecil terus? Terus kalian mulai curiga, jangan-jangan dadu ini udah diakalin nih. Kalau cuma pakai insting kan gampang, tapi di dunia sains kita butuh bukti pasti. Gimana caranya kita bisa buktiin secara matematis kalau sebuah kejadian acak kayak lemparan dadu tadi itu beneran adil atau emang udah dimanipulasi? Nah, jawabannya ada di metode analisis yang bakal kita kupas habis-habisan hari ini. Untuk agenda kita kali ini, kita bakal mulai dari ngebahas pengertian dan fungsinya, terus masuk ke syarat penggunaannya, dilanjutin sama 6 langkah krusial pengujian. Setelah itu, kita akan langsung praktek ngebedah 2 kasus nyata, misteri dadu yang tadi, dan kasus pemilihan jurusan. Oke, kita masuk ke bagian pertama, pengertian dan fungsi dasar dari Ci-Kuadrat itu sendiri. Jadi, apa sih sebenarnya Ci-Kuadrat itu? Sederhananya, metode statistik inferensial ini diciptakan oleh matematikawan jenius Karl Pearson. Makanya kadang orang nyebutnya uji Chi-square Pearson. Satu hal yang perlu banget kalian catat, metode ini dirancang spesifik buat nanganin data kategori atau kualitatif, dan datanya itu harus disajikan dalam bentuk frekuensi angka mutlak ya, bukan persentase langsung. Konsep utamanya tuh sebenarnya sederhana banget. Pada dasarnya, Ci-Kuadrat ini cuma ngebandingin antara kenyataan dan harapan. Di satu sisi, kita punya nilai observed atau O, yaitu hasil yang beneran kita amati langsung di lapangan, kenyataan pahit atau manisnya lah. Di sisi lain, ada expected atau E, yaitu harapan teoritis atau peluang bakunya. Pertanyaan mendasarnya cuma satu, seberapa jauh sih kenyataan yang terjadi menyimpang dari teori yang kita harapkan? Alat ini punya fungsi yang sangat praktis di dunia nyata. Pertama, bisa buat uji kecocokan atau goodness of fit. Intinya, ngecek apa data kita sejalan sama teori yang ada. Kedua, buat uji independensi. Misalnya, kalian pengen tahu ada nggak sih hubungan tersembunyi antara dua kategori yang beda? Terus, bisa juga dipakai buat ngebandingin distribusi data dari kelompok yang beda-beda. Benar-benar pisau serbaguna banget buat urusan data kategori. Sekarang kita lanjut ke bagian kedua, syarat penggunaannya. Karena tentu aja kita nggak bisa asal main masukin rumus kan? Sama kayak detektif profesional, kita harus ngikutin prosedur yang ketat. Biar hasil uji Ci-Kuadrat kalian valid dan gak ngaco, ada batasan-batasan yang wajib dipatuhi. Datanya harus murni frekuensi dan observasinya independen. Artinya satu kejadian nggak boleh ngaruh ke kejadian lain. Nah ini nih yang paling krusial. Nilai frekuensi harapan atau E itu minimal banget harus 5. Kalau dataset kalian terlalu kecil, mencar-mencar, atau bahkan ada kategori yang kosong melompong, rumusnya bakal rusak dan kesimpulannya bisa sangat menyesatkan. Lanjut ke bagian ketiga. Ini dia menu utamanya. 6 langkah taktis buat melakukan uji Ci-Kuadrat. Coba perhatiin alur logis ini. Di langkah 1 dan 2, kita tentuin dulu hipotesis dan taras signifikansinya. Biasanya sih kita pakai 5% ya. Terus masuk ke puncaknya di langkah 3 dan 4, kita cari nilai frekuensi harapan, baru deh hitung nilai Ci-Kuadratnya. Langkah kelima, kita tentuin derajat kebebasan. Dan yang terakhir, langkah keenam adalah momen putusan akhir, ngebandingin nilai hitung kita sama angka yang ada di tabel baku. Penasaran gimana prakteknya? Yuk kita coba langsung. Masuk ke bagian keempat, saatnya kita bongkar kasus pertama kita, uji kecocokan pada misteri dadu tadi. Oke, mari kita gelar barang buktinya. Kita punya satu dadu yang udah dilempar sebanyak 60 kali. Kenyataannya, frekuensi munculnya beda-beda nih.
Angka 1 muncul 8 kali, angka 2 muncul 10 kali, dan angka 5 yang paling sering yaitu 12 kali. Sekarang coba bayangin, kalau dadu ini emang bekerja dengan sempurna, tanpa cacat, logikanya karena ada 6 sisi dan 60 lemparan, nilai harapan kita untuk setiap sisi ya harusnya muncul merata, persis 10 kali. Nah, pertanyaannya, apakah variasi kecil yang kita lihat di kenyataan ini adalah indikasi kecurangan? Atau emang cuma variasi acak alami? Disinilah kita masukin semua data pengamatan dan harapan tadi ke dalam rumus yang ada di langkah keempat. Prosesnya simpel banget, kenyataan, dikurangi harapan, dikuadratin biar nggak ada nilai negatif, terus dibagi lagi sama nilai harapan. Setelah kita jumlahin skor dari ke-6 sisi dadu ini, jeng-jeng, kita dapat nilai statistik yang sangat spesifik. Total Chi kuadrat hitung kita adalah pas banget 1,0. Terus, angka ini maknanya apa? Gini, dengan derajat kebebasan 5 dan tingkat signifikansi 5%, ambang batas kritis di tabel itu 11,07. Karena nilai hitung kita yang 1,0 ini posisinya jauh banget di bawah batas kritis tabel, maka secara dramatis, hipotesis 0 kita terima. Artinya apa? Dadu tersebut secara sah terbukti adil secara statistik. Variasi yang terjadi tadi benar-benar murni kebetulan alami aja. Misteri pertama berhasil dipecahkan. Sekarang kita beralih ke bagian kelima. Kasus yang sedikit lebih kompleks, uji independensi pada pemilihan jurusan. Di investigasi kedua ini, kita pengen ngejawab pertanyaan menarik. Apakah jenis kelamin seorang siswa itu secara diam-diam mempengaruhi keputusan mereka buat milih jurusan IPA atau IPS? Kita bisa lihat matriks dari 60 siswa nih. Ada 30 siswa laki-laki dan 30 perempuan. Dari kelompok laki-laki, 20 milih IPA dan 10 milih IPS. Sedangkan yang perempuan terbagi sangat rata. 15 untuk IPA dan 15 untuk IPS. Kalau dilihat sekilas mata aja, kayaknya siswa laki-laki lebih condong ke IPA ya. Tapi tunggu dulu, apakah perbedaan proporsi ini cukup kuat secara statistik buat ngebuktiin adanya hubungan yang sebenarnya? Nah, sebelum kita bisa ngebandingin hasil akhirnya, kita butuh satu parameter lagi nih, derajat kebebasan. Khusus buat uji independensi, kita ngelihat ukuran dimensi tabel datanya. Rumusnya gampang kok, jumlah baris dikurangi 1, lalu dikalikan jumlah kolom dikurangi 1. Karena kita cuma punya 2 kategori gender dan 2 kategori jurusan, hitungannya ya cuma 1 dikali 1. Jadi derajat kebebasan kita di sini adalah 1. Dan ini dia aturan emas yang wajib banget kalian ingat buat mengevaluasi uji independensi. Aturannya begini, kalau nilai Chi kuadrat hitung lebih besar dari nilai Chi kuadrat tabel, maka secara statistik ada hubungan yang signifikan. Ini kunci utamanya. Jadi, kalau setelah kita hitung ternyata hasil matriks jurusan tadi ngelewati nilai batas tabel, itu berarti jenis kelamin dan pilihan jurusan nggak berdiri sendiri. Keduanya ternyata saling mempengaruhi secara statistik. Sebelum kita benar-benar selesai, mari kita mundur sejenak untuk menilai Chi kuadrat ini secara keseluruhan. Kelebihannya tuh luar biasa banget. Relatif gampang dipakai, nggak nuntut asumsi distribusi normal yang kaku, dan super ideal buat ngebedah data kategori yang sering banget kita dapat dari kuesioner. Tapi, tiap alat pasti punya kelemahan. Kekurangannya, metode ini super sensitif sama ukuran sampel. Dia bakal langsung goyah kalau dipakai di data dengan sampel yang terlalu kecil, dan mengharuskan setiap kotak kategori memenuhi batas minimal frekuensi harapan yang tadi udah kita bahas. Nggak kerasa kita udah ngeeksplorasi dari fondasi teorinya, syarat-syarat pentingnya, sampai berhasil mecahin 2 kasus nyata perbandingan dan independensi. Pada akhirnya, Chi kuadrat itu bukan sekedar deretan rumus yang bikin pusing, tapi ini tuh kayak lensa ajaib buat melihat kebenaran tersembunyi di balik angka-angka kategori yang berserakan. Jadi, pertanyaan penutup dari saya buat kalian yang suka ketepatan data. Setelah menguasai kemampuan analitis ini, misteri data apa nih yang lagi nunggu di meja kalian buat segera dipecahkan pakai uji Chi kuadrat? Teruslah bertanya, teruslah menguji, dan sampai jumpa di sesi pembahasan menarik berikutnya. Bagian kelima, kesimpulan dan harapan. Ini dia goal terakhir dari keseluruhan naskah kalian. Disinilah langkah pamungkas buat mastiin audiens kalian tuh nggak pulang dengan tangan kosong setelah dengerin ocehan panjang lebar. Coba perhatiin deh kalimat harapannya. Ini tuh ibarat sebuah loop yang nyambungin ujung akhir balik lagi dengan sempurna ke bagian pembukaan tadi. Naskahnya secara halus ngingetin lagi ke audiens tentang apa sih tujuan utama presentasi itu dibuat, buat ngasih pemahaman dan nambah wawasan. Cara yang bener-bener fantastis buat ngikat seluruh materi jadi satu kesatuan yang solid. Nah, sebagai penutup, aku punya satu tantangan nih buat kalian semua. Coba deh iseng buka lagi draft project atau tugas presentasi kalian yang sekarang. Tanya ke diri sendiri, apakah pembukaan dan kesimpulannya udah terstruktur rapi, tajam, dan ngena banget kayak yang baru aja kita bedah hari ini?
Atau jangan-jangan masih sekedar formalitas basa-basi doang? Ingat loh, naskah yang matang itu fondasi utama dari presentasi yang pecah dan memukau. Thank you banget ya udah ngulik bareng di sesi bedah naskah kali ini. Jangan lupa terapin anatominya di proyek kalian, dan sampai jumpa!